Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mek Sapal TV, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami di program Jaksa Menyapa. Sebuah program yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan PAL TV memang punya gitu. Ini upaya mendekatkan diri kejaksaan kepada masyarakat dan juga memperkenalkan capaian dan juga kinerja dari Kejaksaan Negeri yang ada di lingkup Kejati, Sumatera Selatan. Dan tentunya hari ini bersama saya, Hage Kaindi. Dan aku Filian Siregar. Senang sekali karena kita akan langsung ngobrol, mengulik informasi dengan salah satu narasumber yang sudah sangat kita tunggu-tunggu dari kemarin. Betul, dan dengan tema capaian kinerja Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam mewujudkan keadilan. Untuk itu pemirsa, sesuai dengan tema yang ada, kita juga telah kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Bapak Nur Surya, SHMH. Apa kabar Pak Nur Surya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, saya manggil apa nih? Manggil Cik, manggil Puan? Manggil Mang Cek, Wicek boleh Pak. Mang Cek, Wicek, Brosis ya? boleh juga. Baik. Ini syukur Alhamdulillah kami bisa hadir pada kesempatan ini. Hari yang berbahagia, bertepatan bulan puasa ya. Iya. Kami diundang, saya bersama staf untuk bisa memberikan suatu kegiatan seperti Jaksa Menyapa di sini. Betul sekali, Pak Surya. Terima kasih udah mau hadir. Suatu kehormatan bisa ngobrol bareng ini jauh-jauh dari OI Benar. ke Studio Dopal TV ya. Kalau tahun lalu kita yang main ke Ogan Ilir Pak ya. Siap. Baik, nah sebelum kita masuk ke tema, ini pemirsa PAL TV pastinya juga ingin mengetahui nih profil dari Pak Kajari. Yaitu Pak Surya, yang mungkin sebelumnya yang sudah nonton episode sebelumnya juga sudah tahu, tapi bagi yang baru nonton Jaksa Menyapa edisi hari ini, silakan kita akan mengulik lagi profil beliau. Pak Surya, mungkin boleh diceritain ini perjalanan karirnya di Kejaksaan itu dimulai dari tahun berapa sampai akhirnya sekarang sebagai seorang Kajari. Baik, terima kasih pemirsa PAL TV yang berbahagia. Saya perkenalkan diri dulu ya. Siap, Boleh Pak. siap, Pak. Saya nama lengkapnya Nur Surya. Saya pertama kali bertugas tahun 1997 bertepatan di Kejaksaan Tinggi Riau Pekanbaru. Itu status saya sebagai calon jaksa. Lebih kurang 2 tahun kami calon jaksa. Kami melaksanakan pendidikan pembentukan jaksa PPJ namanya, bertempat di Jakarta, di daerah Ragunan. Itu dilaksanakan se-Indonesia. Lebih kurang 6 bulan kami mengikuti pendidikan jaksa. Kemudian kami dimutasikan sebagai jaksa fungsional bertempat di daerah Riau. Namanya itu Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Bagan Sipiapi. Lebih kurang 1,5 tahun, Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis itu di Bagan Sipiapi terbentuk menjadi Kejaksaan Negeri Bagan Sipiapi, namanya dulu Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung. Di situ kami diangkat selaku kasubsi. Kemudian lebih kurang 1,5 tahun kami diberikan amanah oleh pimpinan selaku Kasih Pisus, Kasih Tindak Pidana Khusus. Waktu itu telah terbentuk Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung di Bagan Sipiapi. Jadi kami dari cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri lebih kurang bertugas 6 tahun. Setelah itu kami dimutasi di Jawa Barat, tempatnya di Kejaksaan Negeri Bale Endah di Balai Bandung. Itu lebih kurang 6 bulan. Jadi pengalaman kami 6 tahun di Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung, kemudian 6 bulan di Kejaksaan Negeri Bale Endah. Kemudian kami ditarik ke Jakarta, tepatnya di Kejaksaan Agung di bidang Jampisus. Saat itu tahun 2007, tepatnya Juni, terbentuk tim namanya tim 35, tim BLBI Jilid 2. Jadi kami itu bertugas lebih kurang 8 bulan mengikuti tim 35, kemudian terbentuk menjadi cikal bakal Satgas Satuan Khusus PPTPK di Jampisus. Jadi kami itu angkatan pertama di terbentuknya Satgas Sus di Jampisus. Cukup lama kami di situ, lebih kurang 8 tahun. Tahun 2007 sampai 2015. Kami berkarir di situ selaku penyidik di Gedung Bundar. Saat itu kami menangani bidang pengadaan barang dan jasa. Lebih kurang 8 tahun kami sempat
dipromosikan oleh pimpinan, dikaryakan di Badan Narkotika Nasional di pusat, yaitu kantornya di Cawang. Kami itu diberikan jabatan selaku Kasubdit Data dan Aset Jaringan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika, yaitu di bawah Deputi Pemberantasan. Kami lebih kurang di situ bekerja lebih kurang 1 tahun 10 bulan. Dari tahun 2015 sampai 2016 akhir. Kemudian kami ditarik lagi kembali bertugas di Kejaksaan Agung, bergabung di bidang Jampidum selaku Satgas Sumber Daya Alam. Di situ kami bertugas lebih kurang 1 tahun 8 bulan. Alhamdulillah, atas kepercayaan pimpinan kami diberikan amanah, dipromosikan menjabat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Majene. Saat itu masih di wilayah hukum Sulawesi Selatan. Lebih kurang 1 tahun terbentuklah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Akhirnya kami berpindah, kantornya sama, tapi wilayah hukumnya berbeda. Yang awalnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kemudian menjadi Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat di Majene, kami cukup lama, lebih kurang 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan karena tugas kami siap ditempatkan di mana-mana. Akhirnya kami diberikan kepercayaan oleh Pak Jaksa Agung menjabat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Hilir. Tepatnya SK-nya Agustus tahun 2022 sampai saat sekarang. Jadi lebih kurang 1 tahun 7 bulan. Itu sementara Bapak. Luar biasa. Itu dimulai dari tahun berapa Pak perjalanan Tahun 1997. 97 ya. 1997. Udah lahir belum pilih? Belum, 98. Oh iya, 98 ya? Iya. 98. Tapi bapaknya udah Tapi jadi Bapak jaksa sudah ya. keliling-keliling Indonesia Udah hampir ya. keliling Indonesia. Itu ada kesulitan nggak Pak kalau misalnya pindah-pindah, dan juga termasuk tadi Bapak sudah sempat dikaryakan di BNN sebagai Kasubdit Data dan Aset selama 1 tahun. TPPU, siap. TPPU. Mungkin ada culture shock-nya juga gitu Iya. Pak. Mungkin bisa dikasih tahu juga. Ini pengalaman para pemirsa ya. Memang kami jaksa itu adalah satu ya. Kemudian kami siap ditempatkan di mana-mana. Untuk jaksa dikaryakan, tidak semua jaksa yang bisa diberikan tempat dikaryakan di luar instansi kejaksaan. Karena tugas fungsi kami, karena perintah dari pimpinan, kami siap melaksanakan tugas dimanapun sesuai dengan tugas fungsi kami. Kalau kami dulu di Badan Narkotika Nasional, memang tidak berapa jauh dengan tugas fungsi kami. Kami selaku jaksa, di situ kami saat itu diberikan kepercayaan selaku penyidik Badan Narkotika Nasional, jadi penyidik BNN. Jadi penyidik khususnya menangani kasus narkotika dan TPPU narkotika. Di situ cukup pengalaman karena dulunya kita di instansi selaku jaksa penuntut umum, cuma juga selaku jaksa penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun ketika kita di BNN, kita bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan yang ada di BNN itu, ada dari kepolisian, ada dari Bea Cukai, ada dari Menkumham. Jadi di BNN itu banyak petugas-petugasnya yang sifatnya non-organik. Jadi dikaryakan. Dikaryakan Pak. Siap. Berkolaborasi di sana ya. Berkolaborasi di sana. Sempat menjadi Satgas BLBI ini Pak. Oh sempat. Satgas BLBI ini jilid 2 namanya dulu tuh. Iya. Dulu lebih kurang tim 35, tim BLBI itu ada 35 orang. Jadi kami namanya tuh tim 35. Itu sekarang kawan-kawan udah berpencar juga, udah ada yang jadi Kajati, ada yang jadi direktur. Karena termasuk orang-orang terpilih kan untuk menjadi Satgas. Itu pimpinan yang bisa ngomong itu. Kalau kita siap aja, karena diberi kepercayaan oleh pimpinan, kita siap dalam melaksanakan tugas itu. Cukup menguras tenaga karena menyelamatkan terkait dengan keuangan negara yang triliunan rupiah itu. Luar biasa. BLBI kan Dan menjadi sorotan seluruh nasional Pak. nasional. Luar biasa ya. Jadi memang pengalaman Pak Surya ini bukan hanya sekedar di kejaksaan, di BNN, dan juga menjadi Satgas BLBI yang kita tahu nih kasusnya sangat ramai ya beberapa tahun yang lalu ya. Dan itu juga termasuk pilihan ya. Betul, orang terbaik ya. Dan dipercaya oleh atasan itu juga luar biasa itu Luar kebanggaannya biasa. ya Pak ya. Ya. Nah mungkin bisa dikasih tahu nih Pak,
mungkin masyarakat kan ada yang masih bingung mengenai struktur-struktur organisasi. Mungkin agak panjang, tapi nggak apa-apa Pak dijelasin. Baik, pemirsa Yang Pak TV, memang masyarakat tidak semuanya tahu bagaimana tugas fungsi di kejaksaan. Mungkin bicara tugas fungsi kejaksaan, kita bicara dulu bidang-bidangnya. Betul. Siap. Kita ada di Kejaksaan Negeri khususnya, beda dengan Kejaksaan Tinggi karena baru-baru ini ada struktural yang baru di eselon 1 kita tuh Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Pitmil. Nah, itu belum ada di Kejaksaan Negeri kecuali di Kejaksaan Tinggi. Untuk di Kejaksaan Negeri Organ Hilir, selain kami selaku Kajari, kami juga mempunyai pejabat struktural eselon 4. Pertama yaitu Kepala Sub Bagian Kepemimpinan Kasubagdin, yaitu mengurus terkait dengan SDM dan Sapras yang ada di lingkungan kejaksaan. Itu pertama. Yang kedua, di bidang intelijen. Ada bidang intelijen, di situ menjabat kasih intelijen dan dibantu nanti 2 kasih kasubsinya. Asumsi. Tadi di Kasubabin ada 2 kaur. Kemudian selain di bidang intelijen ada bidang pidana khusus, tindak pidana khusus. Ada kasih intelijennya, kemudian ada kasubsinya, kasubsi dik dan tut. Kemudian di bidang pidana umum ada kasih pidumnya, ada kasubsi peratut dan penuntutannya. Kemudian di bidang datun, di bidang perdata usaha negara ada kasihnya, ada 2 kasubsinya. Kemudian satu lagi bidang PB3R terkait barang bukti dan barang rampasan. Itu ada 6 kami punya staf pejabat struktural eselon 4 di Kejaksaan Negeri Organ Hilir. Baik, sebagai pimpinan nih Pak, seperti apa tugas sehari-hari yang Bapak kerjakan dalam tentunya memimpin para kasih-kasih yang ada di Kejari OI? Staf-staf juga yang ada di Baik. kejaksaan. Bicara tugas dan fungsi kami selaku Kepala Kejaksaan Negeri itu jelas diatur di Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, ya. Yang jelas tugas fungsi kami pertama selaku Kepala Kejaksaan Negeri adalah diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mengendalikan tugas fungsi kami selaku pertama diberi kekuasaan oleh negara terkait dengan penuntutan dan juga fungsi kami dalam melaksanakan aturan-aturan yang mengatur terkait dengan undang-undang yang lain seperti menangani kasus-kasus tipikor, Benar. ada HAM dan ada tugas fungsi lainnya yang sesuai dengan undang-undang kejaksaan sendiri. Oke, ini kan Bapak di Kejaksaan Negeri Organ Hilir mungkin sudah terhitung 1 tahun 6 bulan lebih ya Pak? 1 tahun lebih kurang 7 bulan, 1 Ya, tahun 7 bulan. 7 bulan. Nah mungkin bisa diceritakan ini Pak, pencapaian terbesar dari Kejaksaan Negeri OI dalam upaya mewujudkan mungkin keadilan, kesejahteraan masyarakat dalam waktu akhir-akhir ini. Baik. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwa tadi kami sampaikan kami ada berapa bidang. Yang jelas tugas fungsi kami pertama dalam penegakan hukum, ya. Kita menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif. Untuk kasus-kasus yang menurut perhatian baru-baru ini mungkin rekan-rekan melihat kami telah menangani perkara yang bisa dikatakan signifikan kerugian keuangan negaranya terkait dengan perkara tipikor dalam saker yang ada di OI yaitu Bawaslu, ya. Bawaslu kami telah berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara yang intinya kerugian negara itu hasil dari audit BPKP 7 miliar lebih kurang. Wow. Dan kami telah membawa pelaku-pelaku yang diminta pertanggungjawaban lebih kurang ada 6 orang. Telah putus, telah ingkrah dan ada upaya hukum banding itu di pidana khusus. Dan sekarang kami juga melakukan kegiatan seperti penyelidikan dan ada juga penyidikan sekarang lagi berjalan, dan kami mohon dukungan para pemirsa, para masyarakat khususnya di OI untuk bisa mensupport kami dalam penegakan hukum yang kita idamkan bersama-sama terkait juga kepastian hukum dalam wilayah hukum Organ Hilir khususnya. Kemudian di bidang lain, di bidang pidana umum, ya, di bidang pidana umum kami telah banyak menerima perkara dari kawan-kawan penyidik Polres maupun di Polda, dan sesuai dengan petunjuk pimpinan Pak Jaksa Agung dan melatih Bapak Jampidum,
ada programnya kami mengusulkan terkait dengan penanganan perkara restoratif justice, yaitu perkara-perkara yang dikembalikan dalam keadaan semula ya. Mungkin alhamdulillah dalam waktu dekat Kejaksaan Negeri Ogan Ilir akan mengajukan ke pimpinan secara berjenjang ke Pak Kajati dengan petunjuk Bapak Jampidum nantinya untuk mengusulkan 5 perkara untuk dihentikan penuntutannya. Sekarang lagi proses dan selanjutnya di bidang intelijen baru-baru ini pemirsa lihat sama-sama kita telah mengikuti pesta demokrasi ya, Pilpres dan Pileg. Kami di OI alhamdulillah bersama-sama dengan stakeholder terkait baik KPU maupun Bawaslu telah mewujudkan bagaimana Pilpres, bagaimana pemilihan serentak yang damai ya. Bekerjasama dengan kawan-kawan dari Polres juga, Betul. TNI untuk mensukseskan Pilpres kemarin. Alhamdulillah kondusif di OI dan kita lihat sama-sama di Sumsel saya lihat semuanya hampir kondusif dalam pesta demokrasi kemarin. Itu di bidang intelijen, ya. Betul. Ya, oke. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi ya, Pak Baik, ya. Pak. Karena kan banyak sekali nih program-program yang mungkin sudah dilakukan. Masih ada Kasidatun, hasil PP3R yang mau disampaikan Siap. oleh Pak Surya ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Jaksa menyapa akan kembali setelah yang lewat satu ini. Pemirsa, balik lagi di program Jaksa Menyapa, masih dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Bapak Nur Surya SHMH. Betul sekali. Kita masih ngobrol-ngobrol. Lanjut lagi kita Pak Surya. Baik. Dengan pencapaian-pencapaian yang tadi sudah disampaikan di Kasipitsus, itu telah mengembalikan keuangan negara sekitar 7 miliar. Betul. Kerugiannya 7 miliar, tapi Kerugian. kita baru 20% bisa mengembalikan. 20% ya Pak. Dicicil mungkin Pak ya. Dicicilkan. Oleh si pelaku ya. Diusahakan Lalu, terus ini Pak ya. Kasih Pidum terus bergerak juga dan kasih Intel selaku juga pastinya ini mata dan telinga pimpinan yang telah berhasil juga dengan pemilu yang aman. Nanti kita juga akan bahas gimana perencanaan untuk pilkada nanti beberapa bulan mendatang. Siap. Dan silakan Pak Surya mungkin mau dilanjutkan dengan Kasidatun dan PP3R mungkin. Baik. Masih ada bidang lain yang perlu kami sampaikan. Tadi di bidang perdata tata usaha negara. Di bidang perdata tata usaha negara, kami berperan selaku jaksa pengacara negara. Jadi pemirsa, pengacara negara itu di Indonesia itu adalah jaksa, ya. Kalau pemirsa lihat di luar sana tuh banyak jaksa, pengacara-pengacara itu yang sifatnya swasta. Tapi di Undang-Undang Kejaksaan kami diatur jaksa pengacara, yaitu jaksa bisa mewakili pemerintahan, ya. Kalau di daerah itu bisa pemerintahan daerah, bisa BUMN, BUMD, dalam hal terkait umpamanya adanya gugatan dari pihak ketiga, ataupun kita bisa menggugat dengan surat kuasa yang diberikan oleh instansi terkait, menggugat hal-hal yang terkait dengan pertama dalam penegakan hukum, ya. Jadi jaksa pengacara negara kami ini yang namanya kalau di eselon 1 itu ada Bapak Jamdatun, yang kami itu dikasih datun. Jadi fungsi kami tadi itu bisa melakukan pendampingan hukum, ya. Pendampingan alhamdulillah untuk pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir kami diberikan kepercayaan, ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan fisik non fisik untuk pendampingan hukum dalam hal pengadaan barang dan jasa. Itu kami lakukan sesuai dengan permintaan. Kemudian kami juga fungsi kami di bidang datun itu memberikan bantuan hukum, ya. Bantuan hukum litigasi, non litigasi, dan fungsi kami bisa memediasi beberapa permasalahan-permasalahan terkait yang berhubungan dengan pemerintah, artinya berhubungan dengan publik, bukan berhubungan dengan privasi, artinya bukan kepentingan pribadi. Itu salah satu fungsi kami di bidang datun. Kemudian ada bidang lagi, bidang PP3R, ya. Memang bidang ini baru di Kejaksaan, karena di Kejaksaan Tinggi belum ada strukturalnya, di Kejaksaan Negeri ada. Jadi bidang PP3R ini fungsinya adalah wadah bagi barang bukti yang ditangani oleh kawan-kawan di bidang teknis, seperti di bidang pidana khusus dan pidana umum. Jadi nanti bidang PP3 ini berkolaborasi nanti dengan bidang-bidang teknis dalam masalah barang bukti
terkait dalam penanganan perkara, baik barang bukti yang masih dalam proses persidangan maupun ingkrah ataupun eksekusi. Nanti barang bukti tersebut yang mana yang dirampas untuk negara bisa dimanfaatkan oleh instansi kita sebagai tugas fungsinya dan bisa juga dilelang. Nah, ketika dilelang, artinya masuk ke PNBP kita nantinya. Lelang itu ada mekanisme yang diatur di undang-undang. Itu salah satu fungsi PP3R. Luar biasa, jadi lengkap sudah dari pencapaian-pencapaian yang disampaikan Pak Surya selaku Kajari OI. Nah, Pak Surya, kita sempat ataupun beberapa kali juga membahas dengan para kejari-kejari lain juga mengenai RJ. Namun, sepertinya belum sempat pemirsa ini menerima satu definisi yang utuh, yang komprehensif. Nah, mungkin dari Pak Surya bisa jelas ini, Pak, apa sih yang dimaksud dengan restoratif justice ini sendiri, Pak? Baik, pemirsa. Para pemirsa, memang ini hal yang awam, Pak. Iya. Apalagi masyarakat di lingkungan kita. Apa itu RJ kan? Iya, Betul. betul. Mereka kan taunya KFC kan? Iya, betul. McDonald kan? KW, Pak. KW. Jadi RJ ini restoratif justice. Artinya penghentian perkara dikembalikan kayak semula, dalam keadaan semula. Namun untuk perkara-perkara RJ di kami itu ada SOP, ada ketentuannya. Tidak semua perkara yang bisa dilakukan RJ. Jadi petunjuk pimpinan, petunjuk Pak Jaksa Agung melalui Pak Jampidum ya, karena RJ ini adanya baru di bidang pidana umum, belum ada di bidang pidana khusus, apalagi perkara korupsi. Jadi di OI sendiri tahun kemarin kami telah bisa melaksanakan RJ lebih kurang 6. RJ. Ya, 6 tahun kemarin. Alhamdulillah untuk Sumsel kita dapat apresiasi dari Pak Kajati. Untuk tahun ini kami akan mencoba, mungkin potensi laporan dari Kasipidum ke saya ada lebih kurang 11 perkara yang akan dikerjakan tahun ini. Wow. Bisa jadi bertambah. Alhamdulillah pagi ini saya telah tadi komunikasi sama Kasipidum dan Pak Aspidum. Ada 4 kami usulkan untuk RJ. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa terlaksana. Karena ini adalah program kita bersama di bidang Pidum. RJ ini adalah untuk yang tadi kawan-kawan katakan, bagaimana masyarakat tahu apa itu RJ. Iya. Benar. Ya, artinya itulah penegakan hukum di kejaksaan itu humanis sifatnya ya. Dulu orang merasa takut, sekarang kita diberi kewenangan penuh oleh pimpinan Pak Jaksa Agung. Dulunya penghentian perkara itu cuma adanya di Jakarta. Sekarang di daerah diberi kewenangan, namun tetap melalui mekanisme yang ada, berjenjang melatih Bapak Kajati, kemudian melatih Bapak Jaksa Agung atas pelaksanaan dari Bapak Jampidum nanti ya. Jadi kami mekanisme harus kita lalui. Jadi tidak semua perkara yang kita kerjakan adanya ancaman di bawah 5 tahun. Kemudian intinya adanya perdamaian antara pihak korban dan tersangka. Oke. Baik, luar biasa. Ini emang menjadi salah satu yang terbanyak nih RJ-nya, Pak. Sumatera Selatan. Kita berupaya gini, Pak. Bicara terbanyak ini sifatnya relatif. Yang jelas di kita, kegiatan kita kerja berbasiskan anggaran. Kami 1 tahun itu kami dapat anggaran untuk RJ lebih kurang 3. 3 dalam arti tidak harus 3 perkara yang dikerjakan, bisa jadi 5, bisa jadi 6. Karena RJ ini tidak bisa kita kondisikan. Ini berjalan seperti biasa. Yang jelas tujuan kita RJ ini bagaimana memberikan kepastian hukum ke masyarakat, rasa keadilan dan rasa kemanfaatan. Betul sekali, karena ada syarat-syaratnya juga Ada, ya, Pak Surya. ada. Ya. Nah, Siap. apakah ini semangat yang tertular juga dari Pak Kajati? Karena kita sesi dengan Pak Kajati berkata bahwa Pak Kajati menargetkan 14 RJ nih di Sumatera Selatan dalam 1 bulan. Itu jelas, Pak. Ini semangat dari Jakarta, Bapak Jaksa Agung, implementasi Bapak Kajati. Betul. Kami selaku pengendali daerah, seluruh Kajari di Sumsel, Bapak Kajati, Pak Dr. Rianto, perintahkan. Itu kalau bicara 14-15 itu berarti kan 1 Kajari sama 1 RJ. Satu Karena RJ. Kajarinya ada 15. Ada 15. Yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan lebih, Pak. Makanya nanti melihat situasional perkara, kondisi dan kasuistis. Karena perkara kalau kita lihat-lihat tadi tidak semua perkara yang masuk di kejaksaan itu yang bisa dikerjakan. Iya, Tadi relatif juga sesuai ya, Pak, dengan ya? ada ketentuan-ketentuan yang mengatur. Kami di OI tadi kami sampaikan mungkin bulan ini kami bisa mengusulkan 4 perkara dikerjakan. Nah, kalau 4 kami atau 4 seluruh Kajari 15 berarti lebih kurang 60 perkara ada yang dikerjakan. Cukup banyak, Pak.
Lebih dari 15 tadi ya Pak ya? Siap. Oke. Nah, ini mungkin Pak, kalau dari Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ini sendiri, kalau untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membantu masyarakat gitu Pak. Nah, langkah-langkah strategis ataupun langkah-langkah inovasi yang mungkin sudah dilakukan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ini seperti apa? Boleh. Kalau mengukur langkah-langkah ataupun strategi yang kita lakukan, mungkin sama rekan-rekan Kajari yang ada di daerah lain, khususnya di Sumsel. Untuk yang pertama kita lakukan, ada beberapa kegiatan preventif dan kami mengedepankan di bidang intelijen untuk melakukan sosialisasi satu, kemudian di bidang datun ya, kita coba melakukan pendampingan dengan beberapa stakeholder OPD terkait. Dan untuk tadi sosialisasi, kita melakukan seperti kegiatan kita lakukan sekarang nih ya. Jaksa Menyapa ini adalah suatu kegiatan preventif dan penegakan hukum. Supaya apa? Supaya masyarakat itu kenal dengan aturan, kenal dengan hukum, dan jauhilah hukuman. Itu jelas kalau bicara Jaksa Menyapa, kita melakukan preventif, mengimbau para masyarakat untuk mengenali aturan-aturan yang ada. Karena udah asas umum ya, setiap ada aturan yang telah disahkan oleh pemerintah, itu dianggap masyarakat telah mengetahui. Nah, sekarang tugas kita selaku APH, bagaimana masyarakat itu supaya jauh dari hukuman, jauh dalam permasalahan hukum. Apa yang kita lakukan? Ya seperti tadi, kita jaksa masuk sekolah, kemudian kita berikan sosialisasi ke OPD, dan bukan ke masyarakat aja, bahkan kepada instansi-instansi pemerintah ya, karena terus terang cukup rawan dalam penggunaan APBN yang ada di daerah kita ini. Iya, apalagi banyak perangkat desa juga mungkin Siap. belum terlalu paham ya Pak ya. Untuk perangkat desa, di situ yang sangat rutin itu yang kita awasi itu dana desa ya. Dana desa. ADD-nya, dana desanya, karena terus terang kami ya diperintah oleh Pak Jaksa Agung untuk dana desa itu memang perhatian dari pimpinan, karena kami mengupayakan supaya ada pendampingan dana desa itu dimintakan kepada kami. Artinya apa? Supaya jangan ada keraguan-keraguan dari aparat desa, kepala desanya untuk menggunakan dana desa ini. Karena terus terang kepala desa di daerah kita ini kan dari tingkat pendidikannya, di tingkat pemahamannya, yang banyak mungkin bukan dari birokrat, banyak dari swasta, dan banyak dari latar belakang yang berbeda, mungkin tidak paham ketika dia menggunakan dana desa, karena jumlahnya cukup signifikan, kemudian mereka penyerapan anggaran desa yang tidak tepat sasarannya, sehingga disalahgunakan. Itu yang perlu kita sikapi. Himbauan dari Pak Jaksa Agung untuk dana desa, kami coba preventif, mengundang terutama inspektorat ya. Kami telah bersurat kepada Pak Bupati Ogan Ilir untuk dana desa. Kami melalui dinas terkait, dinas Pendes, sering diundang untuk memberikan wacana atau memberikan narasumber terkait dengan penyerapan dana desa itu sendiri. Betul sekali, karena satu desa 1 miliar Pak ya. Lebih Pak, Lebih. ada Lebih sekarang ya? lebih kurang. Baik, nah sampai sekarang apakah ada pelanggaran-pelanggaran administrasi dari desa-desa yang ada di OI Pak? Baik, untuk pelanggaran, untuk dana desa khususnya, kami banyak terima pelaporan ya. Tapi kami lihat mensrea dari pelakunya. Kalau bicara fiktif, mungkin kami tidak dilakukan preventif, mungkin langsung represif. Nah, untuk preventif, kami sering menemukan banyaknya terkait dengan permasalahan administratif. Nah, itu tadi saya bilang, karena banyaknya pemahaman dari aparat desa itu sendiri dalam pelaksanaan penggunaan dana desa itu sendiri, sehingga tadi itu mereka menggunakan dana desa seakan-akan mereka menggunakan tapi tidak bisa membuat pertanggungjawaban. Nah, dalam hal ini kami mengundang inspektorat untuk melakukan tindakan-tindakan preventif. Artinya apa? Ketika ada temuan, kami tetap proses, kami wawancarai, kemudian kami lihat mensreanya arahnya ke administratif, kami segera menyurat ke Bupati ya, karena kesetaraan, saya surat Bupati perintahkan inspektoratnya untuk melakukan investigasi terhadap laporan-laporan yang ada di masyarakat. Oke, baiklah. Jadi sudah banyak ya dijelaskan oleh Pak Kajari ini. Betul. Nah, kalau untuk di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ini Pak, kan pastinya sudah banyak sekali ya menangani perkara-perkara. Nah, nanti kita di segmen selanjutnya bakal bercerita lagi ini Pak mengenai perkara-perkara apa saja yang paling dominan. Betul. Tapi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Jaksa Menyapa. Menyapa.
Ya, terima kasih Mang Cebice, pemirsa Pal TV masih menyaksikan Jaksa Menyapa. Tentunya hari ini spesial bersama dengan Pak Kajari Ogan Ilir, Pak Nur Surya SHMH. Kita sudah lalui 2 segmen dan sudah banyak sekali informasi dan edukasi yang diberikan oleh Pak Kajari. Lanjut, kita akan ngobrol lagi dengan Pak Surya. Izin Pak. Oke Pak, terkait dengan perkara yang paling dominan ini Pak di Ogan Ilir, mungkin bisa diceritakan Pak? Baik, para pemirsa PAL TV, untuk perkara yang dominan, perlu kami sampaikan untuk perkara pidana umum, karena bicara perkara ini Mancik Paji, ada perkara di bidang pidana umum, ada di bidang pidana khusus, dan ada juga perkara di bidang perdata. Nah, untuk pidana umum sendiri, kami melihat ya perkara di akhir-akhir ini di Ogan Ilir, dulunya kita menerima SPDP itu lebih kurang 15 sebulan, sekarang hampir 40-50. Ya. Ini sangat signifikan. Nah, dalam penegakan hukum kami melihat sepertinya kami akan berusaha mencoba ya untuk apa-apa langkah yang kita lakukan. Untuk persentasenya dari 40 perkara lebih kurang SPDP ini itu di dominan mungkin 60% itu narkotika. Ya. Narkotika. Kemudian didominan dengan curat. Curat ini pencurian dengan pemberatan. Kalau dilihat pasalnya 363. Kemudian ada lagi pencurian dengan kekerasan 365. Pencurian dengan kekerasan ini pemirsa lihat pencurian dilakukan dengan umpamanya fisik, begal dengan senjata tajam, kemudian melukai korbannya. Nah, kemudian ada perkara KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, baik dilakukan oleh ibu terhadap anaknya, kebanyakan ibu tiri kepada anak tirinya. Kemudian ada lagi perkara sifatnya susila ya, ada cabul, ada pemerkosaan. Nah, ini cukup bervariasi perkara-perkara yang ada di Ogan Ilir. Jadi kami pada kesempatan ini meminta kepada para masyarakat khususnya, apabila kelihatan seperti hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat terkait ya. Karena kami melihat jangan nanti sifatnya masyarakat pembiaran ketika ada hal-hal yang mungkin bersifat kejahatan, tapi cuma menonton, melihat, tapi tidak mau melaporkan. Nah, Videoin juga Pak biasanya. kalau Pak. bisa sekarang mesti divideokan, diviralkan. Iya. Nah, untuk narkotika terus terang kami mengimbau pada kesempatan ini, kami telah menyampaikan kepada pihak Pemkab ya, supaya melatih dinas-dinas terkait, seperti kami ada kegiatan jaksa masuk sekolah, karena narkotika ini terus terang telah menyentuh ke level bawah ya, sudah masuk ke anak-anak yang usia dini. Dan terus terang pada umumnya yang maju ke kami itu adalah korban juga penggunanya. Yang sekarang menarik perhatian itu banyak pelaku bandar-bandarnya belum tertangkap, karena bicara narkoba ya, pengalaman kami di BNN itu kan adalah satu jaringan. Mereka pasti jaringan terputus, tidak akan tahu siapa yang menjual, siapa yang membeli, jarang mereka berkontak person. Transaksinya biasanya menggunakan pihak-pihak perbankan ya. Contohnya si A menjual narkoba ke si B, dia tidak langsung, barang itu tidak langsung, biasanya dia taruh satu tempat, si B beli, kemudian dia transaksi bayar ke rekening yang telah ditunjuk. Nah, itu Pak. Betul. Nah, ini memang menarik bahwa hampir di seluruh kabupaten, bahkan di seluruh Indonesia ya Pak? Iya, Ya? Seluruh bukan hanya di Indonesia. Sumatera Perkara Selatan. dominan adalah Narkotika, benar. Nah, menjadi perhatian juga bahwa jelang pilkada, Ya. apakah Bapak juga mengantisipasi ataupun pileg-pileg kemarin adanya istilahnya narkopolitik nih Pak? Oke. Baik. Seperti apa? Untuk pilkada kemarin, kami di situ ada 2 kaki Pak. 2 kaki artinya kami di KPU juga mempunyai tugas fungsi di situ. Kemudian di Bawaslu. Di Bawaslu itu kami ada di wadah Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Di situ ada selain dari kejaksaan ada pihak Polres. Nah, kami sering memberikan kegiatan dimintakan oleh KPU sendiri ataupun Bawaslu sendiri yang dihadiri oleh audiensi dari para media ya, kemudian dari KPPS dan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh partai juga menghimbau ya dalam kegiatan pilkada kemarin, terutama terkait dengan money politik itu jelas ya. Kemudian terkait dengan permasalahan narkotika, kami mengimbau juga hati-hati untuk para
kampanye banyak mungkin dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan narkotika, khususnya menjual narkotika baik itu ekstasi, sabu ataupun inek, sehingga nanti akan menimbul hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat adanya kampanye. Itu kami telah himbau melalui KPU dan Bawaslu dan juga para perwakilan dari perwakilan partai itu sendiri untuk mewujudkan pilkada damai tadi itu. Pilpres ya, Pilek aman. Pilek dan Pilpres. Kondusif Pak ya kemarin ya? Kondusif, alhamdulillah kondusif. Karena tidak terdapat juga peranan masyarakat juga. Karena bicara penegakan hukum, kalau masyarakat serahkan kepada aparat penegak hukum, tidak akan jalan secara optimal kalau tidak ada peranan masyarakat. Kolaborasi ya Pak? Iya. Kolaborasi dari Pak Surya, juga. kalau Pileg dan Pilpres kan sudah dilalui dengan kondusif nih, pastinya banyak evaluasi yang dilakukan, dan jelang pilkada kita tahu pastinya akan lebih spicy, lebih panas, karena yang dipilih juga orang-orang yang dikenal oleh masyarakat setempat. Iya. Nah, Iya. seperti apa pelaksanaan persiapannya? Apakah Persiapannya. ada perbedaan atau sama aja Pak? Baik, kalau perbedaan tidak ada mungkin, karena bicara pilkada ini kan jelas diatur di undang-undang ya, apakah di undang pemilu sendiri ya, dan undang Bawaslu dan undang KPU. Yang jelas kami selaku aparat penegak hukum, kami selalu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak KPU selaku penyelenggara pilkada nantinya, dan juga pihak-pihak Bawaslu sendiri untuk tetap mengawasi pilkada ke depan. Tadi Macek bilang benar bahwa pilkada ini lebih ramai biasa daripada Pilpres, karena mengusung masyarakat tempatan, Iya, setempat. calon-calonnya. Pada kesempatan ini pemirsa, kami mengimbau jangan berbuat anarkis dalam ketika pilkada. Kemudian kami juga mengimbau ya kepada partai-partai politik ya, agar tetap mengacu kepada aturan berlaku ya, hindari money politik. Nah, ini yang perlu kami sikapi, karena kami ada di Gakumdu, ada di Bawaslu, tidak mau nanti ke depannya banyaknya terima pelaporan-pelaporan terkait dengan money politik kah, atau kegiatan-kegiatan bersifat pemilu, karena itu diatur dengan undang-undang tindak pidana pemilu sendiri, bukan diatur dengan undang KUHP lainnya. Itu yang pernah kami lakukan, terutama preventif. Kami akan coba berkomunikasi dengan pihak-pihak KPU dan Bawaslu, Organilir khususnya. Oke, kalau untuk kolaborasi dengan pihak-pihak keamanan Pak, seperti kepolisian, TNI, itu nanti ke depan seperti apa Pak? Siap. Bicara keamanan memang tugas fungsinya antara TNI dan Polri. Karena kami jaksanya adalah aparat penegakan hukum. Kalau masalah keamanan, kami lihat kami tetap mensupport rekan-rekan kawan-kawan TNI Polri, karena kami ada di wadah, ada di lingkup Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Di situ ada Polres, TNI, Polri, ada Pemda, Bupati, dan Ketua DPRD. Jadi kami juga mengimbau pemirsa, terutama di Organilir, dan kawan-kawan di Forkopimda, ini pasti akan ditonton kawan-kawan Forkopimda nih, Pak Bupati. Mudah-mudahan kita sama-sama juga, kemarin telah laksanakan Pilpres, mungkin ke depannya untuk pilkada kita akan coba lebih kondusif lagi ke depannya. Siap. Pak, ada program tematik dari Pak Kajati, yaitu Ada. memperhatikan bahwa anak-anak yang kurang mampu dalam pembuatan KIA dan juga akte lahir. Seperti apa implementasi di Organilir, Pak? Mungkin untuk program tematik oleh Pak Kajati, Pak Dr. Lilianto ya, mungkin sebelumnya mereka telah sampaikan ya, memang mereka perintahkan 15 Kajari yang ada di wilayah Sumsel ini akan melaksanakan program tematik beliau ya, terutama dengan tadi kartu identitas anak ya, kemudian akte kelahiran ya. Alhamdulillah kami telah melaporkan pada kesempatan pertama kepada Bapak Kajati, juga melalui Bapak Asdatun, ini programnya di bidang datun, Mbak. Di OI ini sampai saat sekarang lebih kurang udah 2.800 Pak ya. 2.800. Cukup banyak Pak. Akte kelahiran dan KIA ya. Ada juga nanti KIS-nya. Nah, ini kami laporkan kesempatan pertama kepada Pak Kajati. Pak Kajati memberikan apresiasi betul. Bahkan beliau perintahkan melalui Pak Asdatun supaya berapa Kajari ini bisa mengoptimalkan, karena kemarin beliau di paparan atau disampaikan di forum ada yang Pak Kajari belum sampai 100 ya. Ini tidak terlepas dari kinerja Kasih Datun saya. Memang Kasih Datun saya ini Luar bulat, biasa. Pak. Ya. Makanya di publikasi itu selalu dipuji-puji beliau nih. Iya. Nanti mungkin rekan-rekan nanti silakan tanya kepada Kasih Datun Siap. saya. Ini Iya. Bu Indah. Bu Indah. Mutia. Beliau walaupun perempuan tapi
menjadi tolak ukur semua Kasidatun yang ada di Sumsel ini. Luar biasa ya Pak ya. Ada kecemburuan ya, karena di publikasi itu sampai media mengatakan Kasidatun kami itu cukup anggun. Apresiasi ini sebesar-besarnya Pak ya. Pak Kajati sangat apresiasi. Beliau sangat kagum karena mungkin bisa dihitung ya, kinerja beliau ini walaupun perempuan, tapi melebihi. Namun itu tidak terlepas juga dari peranan dari rekan-rekan Kasih lainnya. Iya. Terutama saya mungkin ketika ada program tematik pimpinan Pak Kajati khususnya, apapun saya langsung mendampingi kegiatan yang ada di bidang datun itu. Ya, saya bersama-sama Kasidatun dan jaksa-jaksa lain juga, baik itu kasih lainnya, turun langsung ke lapangan. Ya, saya komunikasikan kepada OPD terkait. Di situ ada Dukcapil, ada Diknas, kemudian ada Dinsos. Ya. Saya langsung komunikasikan. Nah, saya sampaikan kepada Pak Bupati juga. Pak Bupati sangat mendukung karena ini terus terang program tematik dari beliau. Mungkin untuk Sumsel bisa dikatakan nanti program tematik terkait dengan identitas anak ini mungkin di Indonesia bisa dikatakan unggul nanti. Karena kemarin kami lihat di Kepri itu baru sekitar ribuan ya. Nah, kalau kita lihat di OI aja lebih kurang 2.800. Mungkin tidak menutup kemungkinan lebih banyak nanti jumlahnya. Ini program tematik beliau. Beliau sangat mensupport kita, seluruh Kajari yang ada, terutama di OI. Beliau sangat support terus, terutama untuk Kasidatun saya. Iya, nanti kita gali lebih dalam untuk Ibu Kasidatun ya. Iya. Berarti ditambahin KIS juga nih Pak di OI sendiri. Iya. Karena dari Pak Kajati hanya akte dan KIA ya. Iya, ada. Kita akan coba, Pak. Kita akan coba. Mungkin trik-trik yang kita lakukan di bidang datun, terutama Bu Kasidatun, karena trik yang kami lakukan kemarin di lapangan ya. Karena yang diundang itu anak-anak balita, jadi Ibu Kasidatun saya itu membawa makanan cemil-cemilan, ada susu, macam-macam lah, ada kue, sehingga menarik anak-anak itu, ibu-ibunya membawa balita-balitanya. Berarti sudah jalan nih Pak, susu dan makan siang gratis. Udah jalan. Udah jalan di Udah OI jalan dulu duluan ya. di OI ya, Pak. Lapornya. Memang banyak sekali Ini idenya karena belum Ibu puasa kasih. kali, jadi kalau kita bawa minuman-minuman cemil-cemilan nanti bisa membatalkan puasa. Oh, iya. Ibunya terutama. Nanti sore Pak ya. Berdosa Iya, kita Pak. makasih. Oke, mungkin ini terakhir Pak, Baik. bisa memberikan closing statement ataupun himbauan untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan tentunya. Baik, pemirsa Pal TV, statement kami jelas kejaksaan itu, pertama kejaksaan itu adalah satu, jadi tidak dapat dipisah-pisahkan. Walaupun di Kejaksaan Negeri yang ada di Sumsel ada 15 Kejari, jelas statement kami di Ogan Hilir kami tetap berupaya penegakan hukum khususnya yang humanis yang kami lakukan tetap kondusif ya. Selama kami ada di situ, mungkin ke depan juga kami berharap dalam penegakan hukum kami menghimbau masyarakat. Jelas di program Jaksa Menyapa ini kami meminta masyarakat agar mengenali aturan, agar mengenali hukum dan jauhilah hukuman. Terus terang bicara hukuman adalah suatu beban ya. Kami tidak mengharap juga masyarakat terutama di Ogan Hilir banyak terkait dalam masalah-masalah hukum. Nah, inilah tugas kami karena kami melihat gini pemirsa, makin penuhnya selnya, makin banyak pelaku kejahatan, kami melihat gagal dalam penegakan hukum. Nah, kami akan mencoba apa yang kita lakukan, artinya tindakan-tindakan preventif terkait dengan aturan-aturan, menghimbau kepada masyarakat, dan kami juga pada kesempatan ini silakan pemirsa, silakan masyarakat di Ogan Hilir, kami punya wadah bantuan hukum. Terkait permasalahan hukum apapun, kami siap memberikan masukan, memberikan pencerahan terkait dengan aturan-aturan ataupun isu-isu terkini dalam penegakan hukum. Saya rasa demikian, mudah-mudahan ini Jaksa Menyapa ini sangat bermanfaat bagi pemirsa Pal TV khususnya dan pemirsa Pal TV masyarakat Ogan Hilir pada khususnya. Saya rasa demikian. Terima kasih banyak Pak Kejari OI, Pak Nur Surya SHMH sudah hadir di sini, suatu kehormatan bisa ngobrol bareng Pak Surya selaku Pak Kajari. Dan pemirsa, itulah tadi ngobrolan kita di Jaksa Menyapa edisi hari ini bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Pak Nur Surya SHMH. Terus saksikan Jaksa Menyapa hanya di Pal TV, memang punya kita. Kenali hukum, jauhi hukuman. Saya HGKND. Assalamualaikum.